Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Saya sudah mempersiapkan dengan baik dan juga membawakan dengan sangat menarik teman-teman. Dan ini merupakan ilmu daging permainan yang sangat-sangat menarik. Untuk itu saksikan sampai akhir, jangan skip, ambil ilmunya kalau perlu diulang ya. Permainan antara Grandmaster Ivan Saric, Kroasia menghadapi Grandmaster Alexei Sirov. Dan untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini putih memulai langkah dengan pion ke 4 dibalas pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan gajah ke B5. Lagi-lagi Roy Lopez di papan. A6 Morphy defense, gajah mundur ke A4, dan kuda ke F6 mengancam pion pusat. Di sini Rokade juga mempersiapkan benteng ke depan B5 saat ini. Dengan tempo mengusir gajah, juga mempersiapkan fianchetto mungkin ke depan. Gajah mundur ke B3 dan gajah ke C5. Dilanjutkan dengan C3 saat ini, di mana juga mempersiapkan pion ke D4, juga menyelamatkan gajah ke depan. D6 saat ini mungkin juga untuk mengepin kuda. A4 dimainkan dengan harapan pion memukul pion. Apabila dipukul kembali, benteng akan hilang sehingga benteng ke B8, lalu D4 saat ini mengancam gajah. Di sini gajah ke B6 opsi terbaik teman-teman. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana jika gajah ke A7. Maka ini sebuah kesalahan. Mengapa demikian? Karena pion memukul pion, pion memukul kembali, maka putih mempunyai balasan yaitu dengan D5 teman-teman. Di mana pion ini mengusir kuda, kuda melindungi gajah sehingga salah satu akan hilang. Oke? Dan bagaimana jika di posisi ini benteng yang memukul pion? Maka sama saja tetap dengan terlebih dahulu gajah ke A4 mengancam benteng, juga langsung mengepin kuda ke depan. Dimana setelah benteng ke B6, maka D5 saat ini dan satu perwira juga akan hilang ke depan. Oke, jadi pelajaran yang cukup penting teman-teman. Sehingga di dalam posisi ini kita kembali. Untuk itulah gajah ke B6. Dan saat ini adalah A5 mengusir gajah. Dan gajah baru ke A7 teman-teman. Oke, harus perlu diingat. Lagi-lagi saya akan membahas cukup mendalam kepada Anda, semoga ini menjadi ilmu yang baru. Bagaimana jika gajah memukul pion ini? Dan percaya atau tidak, ini kesalahan teman-teman. Terlihat ya, bahwa langsung juga putih sebelumnya mengorbankan pion. Tetapi ini akan dibalas dengan pion memukul pion terlebih dahulu. Apa yang harus dibuat oleh hitam? Pion memukul kembali, maka akan dilanjutkan dengan menteri memukul menteri skak. Tidak mungkin kuda menerima karena apa? Kuda bertugas melindungi gajah. Raja menerima, maka gajah ke D5 terlebih dahulu. Lihat teman-teman, mungkin ke depan memukul kuda, lalu memukul gajah. Apabila kuda memukul gajah, maka pion memukul kembali. Lihat teman-teman, lagi-lagi salah satu perwira akan hilang dan putih signifikan lebih baik. Dan di posisi ini apabila mungkin ada yang bertanya, tidak langsung pion memukul pion tetapi kuda memukul pion bang, maka jelas menteri ke D5 teman-teman. Lihat ancaman skakmat dan salah satu kuda akan hilang. Jelas mencegah skakmat Rokade. Di sini tidak langsung menteri memukul kuda karena apa? Di sini gajah ke depan cukup kuat untuk mengancam menteri melindungi kuda sehingga harus dipilih menteri memukul kuda pusat yang ada di E4. Dan tetap signifikan di sini putih lebih baik. Dan lagi-lagi saya ingin menunjukkan kepada Anda, kita kembali. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, bang, bagaimana jika kuda yang menerima pion ini? Maka ini akan dilanjutkan dengan benteng memukul kuda teman-teman. Lagi-lagi terlihat menukarkan kualitas. Gajah memukul kembali, lalu pion memukul pion. Sekarang apa yang harus dilakukan? Apabila pion memukul kembali, lagi-lagi kita bahas, maka menteri memukul menteri skak. Raja memukul kembali, kuda memukul pion pusat. Lihat teman-teman, dapat bermanuver ke depan, mengancam pion melakukan skak, atau juga di sini juga bermanuver ke petak C6, memforking raja, benteng, dan bahkan gajah. Oke teman-teman, dan putih signifikan lebih baik. Dan lagi-lagi, apabila di dalam posisi ini kuda menyelamatkan diri sekaligus juga memukul pion pusat, maka menteri ke D5 tetap teman-teman. Gajah ke-6 bang. Di sini menteri memukul kuda. Memang
gajah memukul gajah, tetapi ada kuda ke D4. Lihat teman-teman, di sini mengancam gajah, juga ke depan bermanuver memforking menteri dan benteng. Gajah ke E6, maka dilanjutkan kuda ke C6. Lihat, di sini juga mengancam gajah. Menteri ke C8, di sini terlebih dahulu menteri ke H4, di mana ancaman skakmat langsung. Sehingga F6, pion memukul pion, pertukaran, menteri memukul pion, lagi-lagi ancaman skakmat juga mengancam benteng. Sehingga raja ke D7, di mana ke depan apabila dilakukan skak, raja akan memukul kuda dan di sini benteng sudah dilindungi menteri, tetapi di sini simple, kuda memukul gajah. Dan kita lihat teman-teman, posisi raja yang cukup terbuka dan di sini pun putih signifikan lebih baik. Luar biasa teman-teman. Sehingga untuk itulah kita kembali ke parti aslinya. Oleh karena itulah cukup penting harus kita ingat bahwa gajah mundur ke A7 opsi terbaik. Dan saat ini tidak lagi ada ancaman terhadap pion tentunya karena pion ini sudah advance dan gajah akan aman. Oke teman-teman, dilanjutkan dengan H3 saat ini mengontrol peta penting G4, lalu gajah ke B7. Gajah ke E3, kuda memukul pion pusat. Benteng ke E1 secara tidak langsung mengancam kuda, juga langsung mengancam raja ke depan. Maka pion memukul pion memukul kembali D5. Juga mensupport kuda ke depan. Kuda B ke D2. Kuda ke E7 dilanjutkan, juga menambah kekuatan terhadap kuda dari gajah. Di sini kuda memukul kuda, pion memukul kembali mengancam kuda. Kemana kuda melangkah? Di sini kuda ke E5 dan ini langkah novelty. Sebelumnya pernah dimainkan pada tahun 2019 teman-teman, yaitu dengan kuda ke G5. Gajah ke D5 waktu itu. Gajah memukul gajah, menteri memukul kembali. Kuda memukul pion. Di sini rokade dimainkan. Karena apabila menteri langsung memukul kuda ini jelas cukup fatal karena apa? Gajah ke G5 ya. Dimana di sini ke depan menteri apabila berpindah benteng akan memukul kuda tempo skak. Untuk itulah teman-teman waktu itu dimainkan dengan rokade dan menteri ke F3 dan akhirnya draw. Namun di posisi ini kita kembali. Putih memainkan dengan kuda ke pusat ke E5 dan ini langkah novelty dan hitam menanggapi dengan rokade saat ini. Menteri ke G4. Kita lihat teman-teman dengan menteri ke G4 cukup banyak tujuan, di mana di sini pion sedang dipin. Di sini juga dapat ke depan gajah berkembang langsung ancaman skakmat. Dan apa yang harus dilakukan? Di sini gajah ke D5 juga menawarkan gajah juga mengontrol atau melindungi peta penting pion F7. Sekarang gajah memukul gajah. Tetapi saya akan menunjukkan kepada Anda teman-teman. Di posisi ini juga cukup menarik dengan gajah ke H6. Karena langsung ancaman skakmat. Kuda wajib ke G6 bukan? Maka gajah dapat ke G5 teman-teman. Mengancam menteri. Pion menutup. Maka kuda ke C6. Lihat teman-teman. Di sini memforking. Banyak perwira dan masalahnya gajah tidak bisa memukul kuda karena sedang dipin. Inilah fungsinya dengan memancing pion maju sebelumnya. Menteri ke D6 kita ambil. Maka gajah memukul gajah skak. Menteri memukul kembali. Menteri memukul pion pusat. Menteri memukul gajah. Kuda juga memukul gajah. Dan kita lihat memang cukup kompleks bagaimana perjalanan permainan tadi. Dan ini pun sebanding teman-teman. Oke. Namun kita kembali. Di posisi ini langsung dipilih dengan gajah memukul gajah. Maka menteri memukul kembali. Benteng ke C1. Mengancam pion ke depan. Dan C5 teman-teman. Dan tepatlah di posisi ini, di mana rencana dari putih ingin membuat suatu kombinasi dengan pion memukul pion mengorbankan kuda, tetapi ini dipatahkan oleh hitam. Dan ini adalah langkah blunder teman-teman. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa percaya atau tidak menteri ke D7 adalah opsi terbaik. Langsung menukarkan menteri. Baru ke depan dapat memukul pion mungkin karena apa? Di sini apabila menteri memukul kuda, menteri juga memukul gajah. Oke, dan apabila saat ini pion memukul pion, juga mengancam gajah, maka menteri memukul kuda. Pion memukul gajah, maka pion memukul kembali teman-teman. Kita lihat di sini sama-sama ada perlindungan. Di sini juga mengancam apabila dimakan tentunya langsung juga menteri memakan kuda.
Benteng ke B7 kita ambil mengancam menteri. Di sini kuda ke C6 justru teman-teman. Lihat, apabila benteng langsung memukul menteri, di sini juga kuda memukul benteng ke depan, skak mengancam menteri. Benteng ke D7, maka menteri ke B4. Dan ini pun masih sama kuat teman-teman. Bagaimana kira-kira line yang akan terjadi? Cukup menarik bukan? Dan kita kembali ke partai aslinya. Namun di posisi ini kita akan melihat miss yang dilakukan oleh putih. Ia mengorbankan kuda dengan pion memukul pion, maka menteri memukul kuda teman-teman. Gajah ke F4 di mana dengan harapan langsung mengancam benteng, di sini menteri memukul pion. Di sini menteri ke D7 dimainkan, mengancam kuda juga mengancam gajah. Apabila teman-teman di posisi ini langsung gajah memukul benteng, maka di sini memang tidak benteng memukul gajah karena apa? Menteri ke depan akan aktif mengancam salah satu perwira ya. Jelas, perwira akan kembali. Di sini gajah menerima tentunya. Menteri memukul pion, maka kuda ke G6. Dan kita lihat di sini tidak ada kompensasi pengorbanan dan komplit bahwa hitam unggul satu perwira. Oke, dan di posisi ini dicoba yaitu dengan menteri ke D7 terlebih dahulu, maka dilanjutkan dengan kuda ke G6. Mengancam gajah apabila putih memukul gajah hitam. Di sini juga kuda memukul gajah putih. Gajah ke D6 dimainkan mengancam tetap salah satu benteng juga disupport oleh pion yang cukup baik, di mana ini juga ke depan potensi pion bebas. Maka inilah yang tidak dibaca mungkin oleh putih. Coba teman-teman Anda pause seperti ini, temukan opsi terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Dan inilah satu-satunya langkah terbaik yang tetap membuat hitam unggul dan ditemukan oleh Alexei Sirov, yaitu dengan E3 teman-teman. Langkah yang sangat powerful. Karena apa powerful? Di sini apabila kita lihat benteng menerima tidak mungkin, benteng akan hilang. Oke? Di sini benteng ke F1 teman-teman jadinya. Apabila juga saya akan menunjukkan kepada Anda pion memukul pion, maka inilah saatnya benteng ke D8 mengancam menteri teman-teman. Menteri memukul gajah, ada kuda ke H4. Lihat, ancaman skakmat ini tidak bisa dicegah. Coba lihat dengan seksama posisi ini. Tidak ada yang bisa mencegah ancaman skakmat ini. Benteng ke C2 hanyalah penundaan. Benteng ke E2 hanyalah penundaan. Menteri mencoba ke B7 hanyalah penundaan. Dan apapun opsi dari putih akan skakmat. Luar biasa bagaimana hal yang bisa dibaca oleh hitam sebelumnya. Dan kita kembali. Untuk itulah teman-teman, di dalam posisi ini benteng ke F1 dimainkan, lalu dilanjutkan pion memukul pion skak. Lagi-lagi pion ini tidak bisa disentuh. Karena benteng memukul, benteng akan hilang. Raja ke H1, lalu benteng ke E8 saat ini. Lihat teman-teman, langkah yang sangat powerful dan saya akan menjelaskan cukup lengkap kepada Anda. Di sini benteng ke D1, mengapa demikian? Begini teman-teman, apabila di dalam posisi ini menteri memukul gajah, maka di sini akan dibuat suatu langkah yang powerful. Menteri justru memukul benteng. Benteng memukul menteri, ada benteng ke E1 skak. Lihat teman-teman, bahwa pion juga akan promosi. Diterima, jelas pion akan memukul benteng dengan promosi skak. Unggul satu perwira tetap. Oke? Dan apabila di dalam posisi seperti ini, gajah memukul benteng, maka menteri tetap memukul benteng teman-teman. Benteng memukul kembali, benteng ke E1 skak. Mungkin ada yang berpikir tidak diterima, yaitu raja ke H2, maka jelas benteng akan memukul benteng. Gajah ke D6 juga ancaman skakmat ke depan, di sini H6 terlebih dahulu. Dan lihat teman-teman, selanjutnya pion akan promosi ke depan dan raja cukup aman. Dan lagi-lagi apabila di dalam posisi ini benteng memukul benteng, maka pion promosi. Raja ke H2 di sini kuda langsung memukul gajah dan kita lihat tetap unggul ke depan. Walaupun dimakan gajah ini, unggul satu perwira. Skala Grandmaster unggul permainan. Luar biasa teman-teman bagaimana line atau perjalanan catur yang bisa saja terjadi. Dan kita kembali. Sehingga untuk itulah di posisi ini putih masih memainkan dengan benteng ke D1. Tentunya menghindari ke depan menteri mengorbankan dirinya. Dilanjutkan dengan gajah ke B8 saat ini. Gajah memukul benteng, maka raja memukul gajah. Lihat teman-teman, di sini ke depan akan disupport menteri ancaman skakmat.
Untuk itulah masih dilanjutkan dengan G3, yaitu supaya gajah memukul pion ini sehingga ke depan tidak lagi ancaman skakmat. Tetapi di sini C6 dimainkan, mencoba mempromosikan pion karena tidak ada lagi ancaman skakmat. Tetapi setelah menteri ke C2, teman-teman, di sini juga putih menyerah. Karena apa? Pion tidak bisa lagi promosi karena sudah diancam. Di sini juga ke depan ancaman skak dari hitam, di mana kita lihat pion mengontrol peta ini, menteri ke depan mengontrol peta ini, gajah mengontrol peta ini, skakmat jadinya ya. Dan apabila kita lanjutkan satu-satunya ialah dengan menteri ke D5 menguasai diagonal ini, maka jelas kuda ke H4 cukup stuck teman-teman, semuanya sudah dikontrol. Benteng ke C1, maka menteri memukul benteng. Oke, karena apa? Benteng memukul menteri, di sini benteng ke I1 skak. Tiada pilihan kecuali benteng memukul benteng. Di sini pion promosi bahkan jadi benteng juga skakmat. Karena apa? Kuda mengontrol peta ini, gajah mengontrol peta H2 ini. Luar biasa teman-teman permainan ini ya. Dan tentunya semoga kita dapat mengambil pelajaran dari permainan ini, bagaimana taktik kombinasi Grandmaster di luar dugaan, di luar juga pemikiran kita. Tentunya saya dibantu oleh komputer dalam menganalisis game ini, tetapi saya menyimpulkan ini suatu permainan yang luar biasa. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari support channel ini dengan cara like, sehingga apa kami semakin bersemangat lagi menunjukkan permainan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.